Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ijmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masuk di sesi Ijmi Talk, sesi yang ketiga, dengan narasumber yang luar biasa, tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua Umum Ijmi Orda Jember, yakni Profesor Dr. Bambang Kuswandi. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Jember. Tidak hanya itu, beliau termasuk 2% saintis di bidang farmasi yang paling berpengaruh di dunia dengan banyak paper-paper ilmiah yang telah beliau buat. Nah, maka menarik sekali ketika kita mencoba untuk mengupas, mendalami perihal puasa di bulan Ramadan ini dalam perspektif bioscience. Amazing, langsung pada ahlinya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gini profil-profilnya Ketua Ijmi, profesor yang saintis seperti ini ya, teman-teman. Prof, izin Prof, biasanya kita nih umat Islam sudah sering mendengar ceramah atau mungkin nasihat tausiah terkait dengan puasa, la'alakum tatakun dan sebagainya. Nah, izinkan kali ini kita untuk mengupas lebih dalam puasa dalam perspektif bioscience. Nah, itu seperti apa, Bro? Jadi kalau kita lihat ingat dari sabda Nabi, saumu tasihu gitu ya. Jadi berpuasalah supaya kamu sehat. Nah, karena dalam proses dari perspektif bioscience sebenarnya puasa adalah proses di mana tubuh. Jadi ketika kita puasa, maka tidak hanya karbohidrat yang diproses oleh tubuh. Ketika karbohidrat kita sudah habis, maka lemak yang akan diproses sebagai cadangan tenaga. Nah, di samping itu dengan berpuasa maka ada proses-proses yang dialami oleh tubuh, salah satunya autolisis ya. Jadi istilahnya sel-sel dalam tubuh ketika kita dalam keadaan puasa, mereka membersihkan sel-sel lain yang sudah rusak. Bahkan dari perspektif penelitian, sel-sel yang mungkin akan menjadi kanker itu diproses gitu ya. Sehingga tidak sempat menjadi kanker. Betul, diregenerasi. Jadi inilah luar biasanya kalau kita kembali lagi ke hadis Nabi, kenapa sih? Nah, justru yang menemukan konsep bahwa dengan berpuasa kita menjadi sehat, justru yang menemukan fakta-fakta menarik di belakang itu justru seorang peneliti dari Jepang yang bukan Islam, Dr. Yoshinori Ohsumi, yang dia punya konsep namanya autofagi. Di mana sel kalau sudah kita dalam keadaan lapar, dia akan boleh dibilang memakan ya sel-sel lain yang sudah tua atau yang sudah rusak supaya terjadi regenerasi lagi. Nah, di samping itu karena efek daripada proses seluler yang terjadi, maka ini bagus juga bagi pankreas kita yang produksi insulin. Jadi insulin kita bisa menjadi lebih prima lah, lebih sensitif. Sehingga kalau orang itu rajin berpuasa, maka risiko untuk terkena penyakit gula darah misalnya diabetes, nah itu biasanya jauh lebih rendah. Apalagi dalam perspektif Islam seperti yang dijelaskan oleh Ustadz selama ini, itu kan perspektif spiritual. Jadi ini gabung jadi satu. Bahkan sekarang tren masyarakat kita di dunia untuk supaya mereka sehat, mereka melakukan yang namanya intermittent fasting. Gitu intermittent fasting. Dan kadang bukan Muslim ya? Bukan Muslim gitu loh. Padahal kita selaku umat Islam itu malah sudah diajarin puasa. Misalnya Yaumul Bid ya di tengah bulan, di tengah bulan. Puasa Senin Kemis atau juga puasa Daud gitu. Dan ini istilahnya benar-benar akan membawa efek sehat bagi tubuh kita. Menarik ini ya. Menarik teman-teman semuanya. Jadi begini. Poin yang pertama yang kita tangkap tadi,
Rasulullah SAW itu bukanlah pembawa hoax. Betul. Meskipun pada saat itu belum ditemukan metode atau cara-cara untuk membuktikan langsung omongannya, tapi 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai ila yaumil qiyamah nanti, omongan beliau, sabda-sabda mulia beliau akan terbukti secara ilmiah, secara spiritual, atau dalam perspektif apapun. Nah, dalam konteks tadi kita dapat ilmu dari Prof. Bambang, dari bioscience ternyata puasa itu menyehatkan, dapat dibuktikan. Ya, betul. Yang kedua, karena kemaslahatan puasa ini terbukti secara klinis dan medis dan ilmiah, orang-orang di luar muslim itu banyak pengen puasa. Nah sekarang kok yang muslim, Prof, kadang-kadang sudah diajari, sudah dituntut, diteladani, malah males-malesan, Prof. Itu kalau dilihat jangan-jangan ini juga yang menyebabkan bahwa yang banyak kena kanker, banyak kemudian penyakitan itu malah banyak muslim. Betul. Nah, kalau lihat dari fenomena ini bagaimana, Bro? Ya, mungkin salah satu kalau kita lihat dari kembali ke seorang muslim, kita kembali ke sirah Nabi ya. Kalau Nabi itu kan pertama beliau makannya sedikit. Bahkan sabda Rasulullah, makanlah ketika kita lapar dan berhentilah ketika kenyang. Kesimpulannya makan sedikit. Nah, di kita itu terbalik kan. Kenyang masih diteruskan, baru kalau sudah benar-benar sudah full gitu kan. Di sabda Nabi kan sebelum kenyang gitu. Nanti sebelum benar-benar full gitu kan. Supaya ada tersisa ruang sehingga kita masih tetap sehat gitu. Sama tentu dari sisi makanan yang dikonsumsi Nabi itu kan memang makanan-makanan dalam perspektif bukan hanya halal tapi juga toyib gitu. Halalan toyibah kan. Jadi konsep itu yang barangkali perlu selalu kita terapkan supaya kita sehat. Dan di banyak hadis digambarkan Nabi kan tubuhnya atletis. Six pack, bukan six man ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, dengan begitu, dengan kita sehat itu maka aktivitas kita menjadi optimum. Jadi kenapa kesehatan itu apa istilahnya kata Nabi, jagalah sehatmu sebelum sakitmu kan? Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas secara optimum. Bahkan orang-orang sekarang mengatakan sehat itu adalah kekayaan yang luar biasa. Jadi apapun, tapi misalnya kita punya uang sekian, tapi kalau tidak sehat, nggak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati ya percuma. Gitu ya. Jadi istilahnya sehat dulu gitu, baru kita bisa melangkah ke yang lain. Menarik ini poin kedua yang sangat penting dari Prof. Bambang. Kesadaran atau awareness kita sebagai seorang muslim terhadap kesehatan itu harus lebih melek ya, harus lebih melek. Karena juga pada faktanya gitu, Prof, hampir semua ibadah-ibadah dalam Islam itu menuntut kesehatan. Betul. Apalagi kalau kita melakukan umroh atau haji, itu kan luar biasa. Iya, itu capek banget, Bro. Betul. Pengalaman yang kemarin. Betul. Nah, dari poin yang ketiga, tadi beliau sempat mengutip Sirah Nabawiyah bahwasanya Rasulullah itu makannya sedikit. Nah, kalau orang Indonesia ini memang selalu ini, Prof. Orang Indonesia itu kan kreatif, Prof. Ya, kalau Indonesia kebalikannya, Mas. Sedikit-sedikit makan. Iya, itu maksud saya. Jadi Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur. Kita sedikit-sedikit tidur. Itulah kreativitas orang-orang Indonesia. Tapi enggak ya. Ini quote unquote bercanda, maksudnya adalah ini introspeksi. Ini introspeksi muhasabah buat kita. Ayolah, kita itu udah dikasih teladan, udah dikasih contoh oleh Nabi Muhammad, oleh para tokoh-tokoh kita. Udah kurang ilmu apa, kurang teladan apa, tinggal kita aja yang kurang sadar. Untuk kemudian lebih sehat lagi. Nah, Prof, mohon izin, Prof. Dalam perspektif bioscience tadi ke tema utama kita, puasa itu dikatakan menyehatkan. Tapi Prof, kok kerasa-rasanya ya yang dirasakan oleh kebanyakan orang itu kok kayak kerasa lemes, bahkan sebagian orang karena mungkin kayaknya aku kan kerja, kalau aku kerja nggak boleh lemes, kalau lemes nanti kerjaku nggak produktif, nggak mokel aja deh mokel. Itu gimana, Bro? Ya, artinya memang kalau pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya, itu memang dibolehkan kan, meskipun kalau yang diajarkan Rasulullah itu kan jangan diniatkan dari awal. Nah, artinya misalnya para pekerja mohon maaf ya, pekerja kasar gitu kan, dari malam itu diniatkan untuk puasa. Jalani perkara nanti tidak kuat, nah itu urusan lain. Nah, ada uzur untuk melakukan istilahnya buka puasa, artinya mokel gitu ya. Tapi kalau memang kemudian diparingi kekuatan, bisa terus kan gitu. Yang tidak boleh di ajaran kita itu biasanya
ya dari awal sudah tidak puasa, terutama puasa Ramadan, puasa wajib ya. Nah kalau di tengah tidak kuat, ya itu kan perkara lain. Ada rukhsah, ada apa istilahnya keringanan yang diberikan bagi mereka yang memang bekerja di bidang-bidang yang keras gitu kan. Jadi tidak ngentengkan. Tidak ngentengkan. Siapa tahu ketika dia mau kerja di jalan, bosnya bilang hari ini libur. Nah, kan bisa saja seperti atau pindah itu. Divisi. Atau pindah divisi gitu kan. Istilahnya niat itu penting. Jadi kita sering berpikir seperti ini. Istilahnya kenapa dalam Islam niat itu menjadi penting? Karena kalau menurut saya takdir kita itu ditentukan pertama adalah oleh pikiran kita. Nah, pikiran akan jatuh ke perkataan kita. Nah, perkataan akan jatuh ke perbuatan. Nah, perbuatan kalau terus dilakukan ya akan menjadi habits. Ya, menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan mengantarkan kita pada takdir kita. Karena itu marilah mulai dari niat, pikiran sampai ke perkataan kita itu yang baik-baik supaya nanti kita ditakdirkan oleh Allah yang baik pula. Karena tidak mungkin datang memang takdir dari Allah, tapi semua akas juga prakarsa kita selaku manusia. Kita tidak mungkin memiliki hidup yang baik kalau mulainya bukan dari yang baik gitu. Wah, menarik sekali nih dari Prof Bambang statement terakhir beliau ini. Saya jadi ingat satu mahfudhat ulama dikatakan bahwasanya yanhadul insan bima indahu min fikrin. Bangkitnya seseorang itu bergantung dari taraf berpikirnya. Jadi berpikir mempengaruhi perkataan mempengaruhi perbuatan mempengaruhi kebiasaan menjadikan takdir. Itu kira-kira. Maka dari itu sejak sekarang nih kita udah harus mulai nih untuk berpikir positif, berpikir yang lebih strategis, terutama terkait dengan puasa. Jangan suudzon, jangan kemudian belum apa-apa nggak kuat dan sebagainya. Prof, mohon izin sampaikan tips dan trik dan juga nasihat kepada para sahabat Ijmi, bagaimana agar kita itu dalam puasa itu gak merasa ini sebagai beban. Karena kalau yang sudah senior mungkin ya sudah terbiasa, sudah lolos dari pengalaman. Tapi yang muda-muda yang kemudian berusia 30 tahun ke bawah itu kadang-kadang masih mengalami kurang motivasi terhadap puasa ini sehingga dianggap sebagai beban. Ya, intinya begitu. Berpuasa itu supaya kita bisa sehat. Nah, jadi kalau mau istilahnya supaya kita punya sesuatu bahwa puasa ini bukan kewajiban, tapi sebenarnya puasa ini membawa kita untuk sehat. Dan bahkan proses-proses puasa itu mengantarkan kita untuk bisa menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri sendiri. Kalau kita tidak dengan puasa itu nampaknya susah gitu ya. Jadi dengan puasa, begitu kita puasa, apalagi di dalam agama ada tuntunan-tuntunan, begitu puasa kita suruh bahwa saya puasa imsak dari hal-hal yang membatalkan. Nah, itu juga pengendalian diri, disiplin ya. Istilahnya bagi anak-anak muda saya kira ini pelajaran disiplin bagi kita. Dan satu-satunya pelajaran disiplin yang hanya dilihat oleh kita dengan Allah itu yang puasa. Karena sisanya di luar itu bisa dilihat gitu ya. Yang ini karena itu puasa kata Allah itu hanya untukku gitu. Nah, karena yang memang tahu bahwa kita puasa ya hanya Allah gitu. Kalau yang bisa aja ngaku-ngaku sebenarnya. Makanya bisa gitu kan. Ini sangat memungkinkan. Kalau yang lain enggak bisa kan. Kelihatan. Kalau puasa ngaku-ngaku ada orang terus kita minum atau makan ya selesai enggak ketemu. Tidak hanya ini, makanya itulah maksud saya latihan kita mendisiplinkan diri itu dengan puasa. Kalau puasanya sudah tidak, ya mohon maaf ya, sudah tidak tuntas gitu, ya ini artinya kita sudah tidak disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan penting saya kira ya, dimanapun dan Islam mengajarkan itu ya lewat puasa ini. Lewat puasa. Mulainya juga bareng dan ketika buka juga pada jam tertentu. Ini disiplin kan? Tidak bisa di tengah jalan tahu-tahu bikin aturan sendiri nggak bisa gitu. Kedisiplinannya sudah diatur. Mari dengan puasa ini kita mendisiplinkan diri gitu ya, mengikuti puasa yang sudah ditetapkan. Termasuk mulainya kan, kita nunggu begitu pemerintah mengumumkan ya sudah kita ikut. Nanti ketika kita harus Idul Fitri, Syawal ya kita juga nunggu gitu. Ini salah satu bentuk pertama adalah kedisiplinan, yang kedua pengendalian diri tentunya. Itu yang penting. Jadi ternyata
kalaupun toh Anda merasa berat, oh, kenapa sih kok diwajibkan puasa dan sebagainya, ternyata itu ada banyak kemaslahatan, ada banyak benefit yang terkandung dalam puasa ini. Tadi yang Prof Bambang sampaikan dari perspektif bioscience, ternyata itu menyehatkan, kemudian melatih kedisiplinan diri, dan sebagainya. Bahkan orang-orang di luar sana, orang-orang non-muslim di luar sana, itu melihat maslahat ini sampai kemudian mereka tadi ada puasa intermittent. Intermittent fasting. Fasting ya. Sampai sebegitunya. Jadi sebenarnya kita lah yang harus lebih melek ya terhadap kesadaran diri kita sendiri. Ini bukan untuk siapa-siapa, bukan menguntungkan siapa-siapa, tapi diri sendiri. Nah, Prof, izin panjenengan sebagai Ketua Umum IJMI Orda Jember, mungkin bisa memberikan perspektif atau gambaran kepada para sahabat IJMI tentang bagaimana peran IJMI di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kabupaten Jember, untuk meningkatkan kesadaran ini tadi. Ya, kita biasanya dalam puasa ya ada acara-acara seperti ini kan, IJMI Talk menyambut puasa, dan yang kedua juga selama puasa nanti kita akan melakukan buka bersama dan juga santunan anak yatim. Ya, santunan anak yatim, dan juga ini berbagi takjil, berbagi ke sesama, berbagi anak yatim yang kurang beruntung, dan juga kita mengadukan pengajian-pengajian. Jadi untuk mengingatkan sebenarnya teman-teman di IJMI. Jadi sangat strategis ya peran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, khususnya Orda Jember di bawah pimpinan Prof Bambang Kuswandi. Prof, sebagai statement penutup, izin memberikan closing statement. Ya. Baik, saya kira puasa ini adalah sebuah, ya kalau dilihat kewajiban memang kewajiban, tapi sebenarnya lebih kepada kita untuk mendisiplinkan diri, untuk menyehatkan kita. Dan kalau kita konsisten melakukan puasa, terutama setelah puasa Ramadan, ada banyak puasa-puasa sunnah yang diajarkan pada kita semua. Nah, dan kalau kita praktis, insya Allah tubuh kita akan lebih sehat dari yang sebelumnya. Apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan. Ketika biasa Senin Kamis atau biasa puasa Daud, maka biasanya ya hari-hari itu ya biasa saja karena sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi ini yang barangkali pembiasaan ini yang barangkali menjadi tantangan kita bersama supaya hal-hal yang baik ini bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Emang peran kita sering dia Bro, misalkan ketika udah tertimpa hal-hal yang negatif, kok gini sih, kok gini, kadang menyalahkan Allah, ya Allah, tapi ketika diminta upaya perbaikan kesadaran, itu beratnya luar biasa. Ya. Intinya adalah membuka awareness, membuka kesadaran, dan insya Allah media atau wahana dari membuka kesadaran itu adalah pembicaraan. Insya Allah IJMI Talk akan senantiasa hadir menemani Anda, para sahabat IJMI, dengan ilmu-ilmu yang inspiratif, insight, sudut pandang dari para pakar yang kemudian bisa membantu kita untuk membuka cakrawala berpikir kita lebih sadar, lebih aware terhadap hal-hal yang positif untuk kita semua. Demikian Sobat IJMI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di program IJMI Talk berikutnya. Kepada Prof Bambang kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khair. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.